Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berbarokah ini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi besar kita, manusia yang kita puja selama ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengorbankan jiwa raganya bahkan keluarga hingga hartanya untuk rela tegaknya agama Islam ini. Saya akan memberikan sedikit yang dapat saya ambil faedah ketika saya selesai mengatakan kitab Ta'lim Ta'lim, yaitu yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa ilmu saya bertambah dan saya merasa bahwa saya ini masih bodoh sekali, masih kekurangan ilmu sekali. Karena apa? Karena saya di pondok dulu saya itu belajar tetapi tidak serius, tidak terlalu serius, dan juga di sana itu sistemnya yaitu kesadaran, jadi bahwa siapa yang mau belajar maka disilakan belajar dan yang tidak itu tidak. Saya itu tidak terlalu serius sehingga saya itu tidak mendapatkan banyak faedah dari pondok saya sebelumnya. Dan saya termotivasi dengan perkataan salah satu salaf yang berbunyi, waktu ta'alimu minal mahdi lalahdi. Waktu belajarnya kita ini yaitu penuntut ilmu, yaitu dari sejak ayunan atau digendong dari umi kita sampai kita dikubur di liang lahat. Maka dari itu kita sebagai penuntut ilmu seharusnya kita itu selalu bersemangat atas menuntut ilmu kita. Yang kedua yaitu saya bisa lebih takzim kepada guru saya yaitu Ustadz. Karena apa? Karena saya di pondok dulu tidak takzim kepada guru saya. Saya anggap guru saya itu sebagai orang biasa. Bahkan saya sempat jujur saya itu sempat meremehkan guru saya, dan saya pernah melaporkan beliau kepada kepala yayasan agar beliau itu dikeluarkan. Karena apa? Karena beliau itu bagi saya itu kurang pantas. Dan setelah itu saya diberi nasihat kepada ustadz saya, yaitu bahwasanya harus belajar untuk mentaati guru kita, mentaati dan menghormati apa yang lebih tua dari kita, apalagi itu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu beliau kepada kita semua. Dan saya diberi sedikit kata-kata mutiara yang ini saya camkan kepada diri saya, yaitu setiap yang kamu lakukan kepada guru kamu maka itu akan balik kepada diri kamu sendiri, yaitu bisa kita artikan yaitu karma kepada diri kita sendiri. Dan saya telah membuktikan setelah itu saya sangat menghormati guru saya, dan ketika saya pengabdian, alhamdulillah saya juga dihormati oleh santri-santri saya dan dicintai oleh murid-murid saya. Yang ketiga yaitu saya bisa menggunakan waktu dengan sebenar-benarnya. Setelah belajar kitab Ta'lim Ta'lim, kita ini diajarkan untuk memanage waktu, untuk tidak banyak luangnya, yaitu tidak untuk banyak tidurnya atau tidak banyak untuk bicaranya atau banyak bermain ataupun banyak makan. Seperti yang dikatakan oleh para salaf terdahulu, yaitu al
al-waqtu kasayf ilam tak tahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan memotong kita. Yaitu bahasa yang mudah dipahami. Kalau kita tidak menggunakan waktu tersebut dengan sebaik-baik kita, dengan semaksimal mungkin, maka kita ini tidak terasa bahwa waktu itu sangatlah cepat. Dan telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa pada hari kiamat itu tanda-tandanya yaitu waktunya menjadi cepat. Dan yang keempat yaitu saya bisa lebih menghargai ilmu ataupun kitab. Jujur saya waktu belum lama ini, waktu pengabdian itu saya waktu pulang disuruh pengajian sama Umi, tetapi saya tidak mau. Saya alasan karena itu ilmu yang udah saya pelajari di pondok dulu, saya udah mendengar beberapa kali, saya udah paham. Tetapi karena sifat kesombongan saya itu, maka keberkahan ilmu dari saya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut. Dan umi saya selalu berkata, jangan sombong. Dan abi saya juga berkata, jangan sombong, tinggalkanlah sombong, hormati para ustadz. Dan ilmu itu kalau tidak dimurojaah itu buat apa? Tidak ada gunanya kalau kita mempunyai ilmu tetapi kita tidak bisa mengamalkannya. Yaitu yang kelima, saya bisa paham sedikit bahasa Arab, meskipun sedikit-sedikit. Saya jujur kepada diri saya sendiri, saya sebenarnya tidak terlalu pintar bahasa Arab, bahkan tidak bisa. Karena di pondok dulu saya tidak diajarkan bahasa Arab, diajarkan tetapi tidak semaksimal mungkin. Meskipun diajarkan bahasa Arab tetapi tidak diamalkan. Bahkan di sana itu saya melanggar bahasa sendiri, yaitu menggunakan bahasa Jawa. Saya sering banget itu menggunakan bahasa Jawa. Maka dari itu setelah saya mempelajari kitab Ta'lim wa Ta'alim ini yang tentunya pakai bahasa Arab, saya menjadi paham bahasa Arab meskipun sedikit-sedikit. Dan yang keenam, yaitu yang terakhir, yaitu saya lebih memahami bahwa kita sebagai penuntut ilmu itu harus banyak berkorban, banyak tirakat, dan banyak prihatin, meninggalkan hal-hal yang mewah, meninggalkan dunia, meninggalkan kekayaan, meninggalkan barang-barang apa yang kita sukai. Maka dari itu kita di sini sebagai penuntut ilmu harus hidup dengan sederhana, sesederhana mungkin. Karena apa? Karena ilmu itu tidak bisa digapai dengan kemewah-mewahan. Dan yang kedua yaitu motivasi bagi diri saya sendiri maupun bagi teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, tetap semangat dan ingat pesan orang tua kita, ingat pesan ustadz-ustadz kita, dan selalu ingat pesan siapapun itu yang telah mengirim kita ke sini. Kita meskipun jauh-jauh ataupun dekat dari pondok, kita ini semua diamanahkan oleh orang-orang yang telah mengirim kita. Tidak ada satupun orang-orang yang mengirim kita itu mengamanahkan untuk di sini kita menjadi orang yang nakal ataupun menjadi orang yang gagal. Maka dari itu saya pribadi mewasiatkan kepada diri sendiri dan mewasiatkan kepada teman-teman harus tetap semangat, dan bila ada kesulitan itu harus kita terjang. Karena apa? Karena setiap perjalanan menuntut ilmu itu tidak ada yang terlepas dari jalan kesulitan, yaitu sebagai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa, yaitu surat Al-Kahfi ayat 62. Pada sini laqad laqina min hada nasaba min safarina hada nasaba. Laqad laqina min safarina hada nasaba. Dan tidak lepas dari lelah ataupun kesulitan dalam menuntut ilmu itu. Dan yang kedua itu belajar, harus giat belajar. Karena apa? Karena para ulama telah bersepakat
bersepakat, kebanyakan para ulama itu bersepakat bahwa belajar itu lebih afdal, lebih baik daripada jihad. Dan masya Allah pahala jihad itu tidak main-main. Ketika jihad itu ada dua pilihan, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Dan ketika sampai orang yang jihad fisabilillah itu mati syahid, maka dia akan bisa mengangkat derajat ataupun mengasih syafaat kepada 70 dari keluarga-keluarganya. Dan yang ketiga yaitu kita di sini menuntut ilmu seperti yang pertama tadi, tidak terlepas dari hal kesulitan. Tetapi ingatlah bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, yaitu sesudah kemudahan, sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman 2 kali, yaitu sangat menegaskan bahwa sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Dan yang terakhir motivasi saya yaitu bisa jadi kita di sini itu meskipun kita tidak senang atau tidak ridho, kita ditaruh di pondok, maka dari itu meskipun kita tidak suka, maka di mata Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kita tidak suka itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai perbuatan ini, dan sebaliknya bahwa kita menyukai perbuatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang kita suka tersebut. Yaitu bisa jadi contoh bahwa kita mondok ini mungkin kita di antara kita masih ada yang terpaksa ataupun tidak suka, tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua ini. Dan yang terakhir yaitu pesan kepada orang tua, yaitu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan saya. Saya telah mengecewakan beliau, telah banyak sekali mengecewakan beliau. Saya bahkan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya sering banget melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya surat Al-Ahqaf ayat 17, yaitu waladzi qala liwalidayhi uffil, yang berkata atau di bahasa Jawa kan yaitu gitu. Saya sering banget melakukan hal tersebut kepada orang tua saya. Maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan oleh orang tua saya. Dan yang kedua, saya akan berjanji dan berusaha untuk membahagiakan orang tua saya, karena saya waktu selama mondok ini saya kira saya belum bisa membahagiakan orang tua saya, meskipun itu hanya sekali. Saya mohon, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semoga bukan saya pribadi, yaitu kami bertiga, yaitu teman-teman saya, bisa membahagiakan orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga yaitu saya berterima kasih kepada beliau-beliau karena telah memberikan yang terbaik kepada saya. Saya belum bisa membalas jasa beliau, bahkan saya belum bisa berbakti kepada beliau. Dan yang terakhir, saya mengharap kepada beliau agar selalu berada di samping saya, bisa selalu menyemangati saya, bisa selalu mengingatkan saya ketika saya salah. Karena umi saya pernah
berkata, Umi tidak rela kalau kamu mati duluan, nak. Mending Umi mati duluan. Dan saya bisa berpikir dari situ bahwa Umi itu tidak rela karena saya yaitu anak satu-satunya, yaitu menjadi orang yang manja dan tidak bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.